Kembali lagi kita bertemu dalam pertemuan perkuliahan yang ke-6, dasar-dasar manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua terkait dengan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di mana di minggu-minggu sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan terkait fungsi manajemen. Salah satunya adalah fungsi perencanaan. Nah, pada fungsi perencanaan ya, apa saja ya yang menjadi pokok pembahasan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan terkait dengan topik ini ya, karena topik ini banyak kajian dan pembahasannya, maka pembahasan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan ini akan kita bahas selama 2 pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan di pertemuan ke-7 minggu depan. Nah, pertama yang kita bahas terkait dengan fungsi perencanaan adalah pengertian dari perencanaan itu sendiri, ya. Pengertian dari perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Robbins dan Coulter pada tahun 2002, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Jadi menurut Robin dan Coulter ini ya, perencanaan itu adalah pertama adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan. Jadi ketika kita melakukan fungsi perencanaan, berarti di fungsi perencanaan kita sedang melakukan suatu proses penetapan tujuan organisasi. Kemudian setelah kita tetapkan apa yang menjadi tujuan organisasi, tentukan strategi ya, apa strategi untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan itu ya. Karena tentunya harus ada strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, serta ya membuat rumusan untuk sistem perencanaan yang menyeluruh ya, dan mengintegrasikan atau menggabungkan ya, serta mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi. Jadi di dalam perencanaan yang dikatakan oleh Robbins dan Coulter ini adalah kita menetapkan tujuan, kemudian kita tentukan apa yang menjadi strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan kita mengkoordinasikan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam perencanaan itu, agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu ya muaranya kepada pencapaian tujuan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang telah dibagi, yang telah disusun dalam perencanaan itu dibuat dengan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Robin dan Coulter terkait dengan pengertian perencanaan. Nah, oleh karena itu, ya, perencanaan itu dapat kita lihat ya dari 3 hal. Ya, jadi perencanaan itu dapat kita lihat dari 3 hal sesuai yang dikemukakan oleh Ernie ya dan Kurniawan tahun 2005. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah proses. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses.
Kemudian yang kedua, perencanaan adalah fungsi manajemen, ya. Ya, kita sudah membahas di minggu sebelumnya ada 4 fungsi manajemen, salah satunya perencanaan. Yang ketiga, perencanaan adalah pengambilan keputusan. Nah, ini 3 hal yang dapat kita amati atau kita lihat dalam perencanaan. Jadi, menurut Ernie dan Kurniawan ini, ya perencanaan itu proses, kemudian perencanaan adalah fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Kenapa perencanaan itu dikatakan atau dilihat sebagai pengambilan keputusan? Karena ketika kita membuat rencana-rencana, memutuskan suatu rencana apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, nah itu adalah bagian dari pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari sisi proses, ya, dari sisi proses tadi, kita melihat bahwa fungsi perencanaan adalah proses dasar, ya, atau proses awal yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Nah, kalau kita lihat dari hal sisi proses, fungsi perencanaan itu adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Jadi, perencanaan sebagai suatu proses adalah kita melakukan pemilihan tujuan, ya. Jadi kita tentukan tujuan, ya. Banyak sekali tujuan yang akan dicapai, tetapi kita harus menentukan apa yang menjadi tujuan prioritas atau apa yang tujuan yang akan dicapai. Serta bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ya perencanaan kalau kita lihat dari sisi proses. Sedangkan perencanaan dari sisi fungsi manajemen, ya, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh, ya, atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Jadi kalau kita melihat perencanaan dari sisi fungsi manajemen, berarti perencanaan itu merupakan ya fungsi di mana seorang pimpinan, ya, organisasi atau pimpinan perusahaan itu menggunakan haknya, menggunakan pengaruhnya, ya, untuk menentukan atau merubah tujuan kegiatan organisasi. Artinya, pimpinan, ya, suatu organisasi atau perusahaan itu punya kewenangan, ya, menentukan tujuan apa yang harus dicapai atau merubah, ya, tujuan dari kegiatan organisasi. Bila mana misalnya tujuan itu ingin direvisi, ya, maka pimpinan punya pengaruh, ya, atau wewenang untuk menentukan itu. Nah, ini dikatakan, ya, perencanaan dilihat dari sisi fungsi manajemen, ya. Kemudian yang ketiga, perencanaan kita lihat dari sisi pengambilan keputusan. Maka perencanaan itu merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang, ya, atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, ya, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari, ya. Jadi kalau kita melihat perencanaan dari sisi pengambilan keputusan, maka perencanaan itu adalah pengambilan keputusan untuk jangka yang panjang. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu di dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentunya kita mengambil keputusan untuk jangka waktu panjang atau untuk di hari yang akan datang. Kita merencanakan sesuatu hari ini, tentunya itu adalah untuk keputusan yang akan datang atau untuk tujuan di masa yang akan datang. Nah, atau mengenai apa yang akan harus dilakukan, mempersiapkan hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu bagian dari
perencanaan dari sisi pengambilan keputusan. Artinya kita putuskan sekarang tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di kemudian hari, atau tindakan-tindakan yang kita lakukan besok, lusa, di kemudian hari, sehingga dia berdampak untuk jangka panjang atau untuk tujuan organisasi. Nah, ini yang dikatakan ya, perencanaan dilihat dari sisi pengambilan keputusan. Jadi kita merumuskan ya bagaimana melakukan tindakan tersebut ya, siapa yang akan melakukan tersebut ya, tindakan-tindakan yang sudah direncanakan itu ya, jangan sampai kita merencanakan tapi tidak bisa kita lakukan, atau kita rencanakan ya, segala sesuatu kita rencanakan tetapi tidak diaplikasikan. Nah, itu tidak boleh. Artinya kita harus merencanakan segala sesuatu, kemudian bagaimana kita mencapai tujuan itu ya sesuai dengan rencana yang kita buat. Makanya kita tentukan siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga rencana yang telah kita susun atau telah dibuat oleh suatu organisasi itu bisa diimplementasikan atau bisa diwujudkan, dibuktikan di kemudian hari. Ya, jadi perencanaan itu tidak hanya sebatas rencana, tetapi perencanaan itu adalah sesuatu yang disusun, yang dirumuskan, dan akan dilakukan di kemudian hari. Nah, itu maksud dari perencanaan kalau kita lihat dari sisi pengambilan keputusan. Nah, kemudian apa yang menjadi fungsi atau manfaat dari perencanaan? Atau dengan bahasa lain, mengapa kita harus membuat perencanaan? Ya. Mengapa kita harus membuat perencanaan? Apakah tidak bisa langsung dikerjakan? Ya. Menjadi misalnya fungsi organisasi, kita langsung mengorganisasi saja tanpa fungsi perencanaan misalnya. Atau kita pengawasan saja, apakah bisa fungsi pengawasan tanpa perencanaan? Nah, tentunya suatu organisasi ya, suatu perusahaan bisa menjalankan ya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut, tentunya ya haruslah diawali dengan perencanaan. Maka fungsi pertama atau manfaat dari perencanaan yang pertama adalah pengarah organisasi. Jadi kita ya melakukan perencanaan, membuat perencanaan, tujuannya adalah agar organisasi kita itu terarah. Ya, tanpa perencanaan yang jelas, tentunya suatu organisasi tidak akan bisa mencapai tujuan yang akan diharapkan. Ya. Oleh karena itu dengan adanya perencanaan, ya, tentunya kita bisa mengarahkan segala tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditentukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut ya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, dan kegiatan tersebut ya dilakukan secara terarah, teratur ya dan sistematis sehingga bisa mencapai visi atau tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itu fungsi yang pertama dari perencanaan, yaitu pengarah organisasi. Kemudian yang kedua, fungsi atau manfaat dari perencanaan adalah minimalisasi ketidakpastian. Jadi mengapa kita membuat suatu perencanaan, menyusun suatu perencanaan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, lusa, atau di masa yang akan datang. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Ya, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Nah, oleh karena itu suatu organisasi perlu membuat atau menyusun perencanaan. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka
kita boleh menyusun ya rencana-rencana sebaik mungkin di hari ini untuk kita kerjakan di masa yang akan datang atau untuk hari esok. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga dari perencanaan adalah minimalisasi inefisiensi sumber daya. Ya. Jadi untuk meminimalisasi inefisiensi sumber daya. Jadi kalau kita tidak membuat suatu perencanaan yang baik, ya, suatu perencanaan yang bagus, tentunya nanti bisa mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang boros, ya. Kalau kita tidak bisa menyusun atau kita tidak menyusun perencanaan, ya, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya yang sangat besar, ya, dengan pencapaian atau target pencapaian tujuan yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar. Dengan kata lain, terjadi inefisiensi, terjadi pemborosan. Apakah itu pemborosan tenaga kerja, apakah itu pemborosan biaya. Nah, ini maksudnya adalah terjadi inefisiensi. Ya, aturan satu orang bisa mengerjakan suatu kegiatan dalam organisasi tersebut, tapi karena kita tidak menyusun perencanaan, tidak menyusun apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi atau job description-nya, ya, bisa jadi orang aturan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan itu satu orang sebenarnya bisa menyelesaikan itu, tapi dikerjakan 2 orang. Artinya sudah ada pemborosan satu tenaga kerja. Atau misalnya, ya, untuk misalnya operasional dari suatu perusahaan atau organisasi, kalau kita membuat suatu perencanaan yang matang, ya, bisa jadi kita menghemat biaya misalnya, ya, sekian. Nah, itu kenapa kita bisa menghemat? Karena kita sudah tahu, kita sudah membuat perencanaan dan kita sudah bisa mengantisipasi ya kemungkinan-kemungkinan yang timbul ya dari tindakan tersebut. Nah, itu bedanya kalau kita membuat perencanaan. Tapi kalau kita tidak bisa membuat perencanaan dengan baik ya, kemudian kita langsung melakukan saja aktivitas organisasi tanpa ada perencanaan yang matang, tentunya ini akan menimbulkan ya inefisiensi atau pemborosan. Jadi dengan kata lain, ya, salah satu fungsi atau manfaat dari perencanaan itu minimalisasi inefisiensi sumber daya. Atau dengan kata lain, perencanaan itu kita buat, kita susun dengan tujuan untuk menghemat sumber daya. Nah, kemudian yang keempat, ya, fungsi atau manfaat dari perencanaan adalah penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, jadi bagaimana kita menilai ya suatu kegiatan atau aktivitas di dalam suatu organisasi itu dikatakan telah berhasil ya atau telah selesai dilakukan atau sesuai dengan yang diminta ya. Itu harus ada standarnya ya. Bagaimana kita menilai ya suatu kegiatan dikerjakan oleh karyawan. Karyawan ini bekerja sehari ini. Kira-kira pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajer tidak, sesuai yang diharapkan oleh pimpinan tidak misalnya. Nah, tentunya itu harus ada standar yang menilai ya. Ada standar yang menilai. Oleh karena itu standar ini perlu ya, perlu dibuat sehingga kita bisa menilai ya dari yang kita rencanakan itu kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan ya, kegiatan-kegiatan saja mana saja yang belum dilakukan atau kegiatan mana yang mengalami kendala. Nah, oleh karena itu salah satu fungsi dari perencanaan tadi adalah penetapan standar ya dalam pengawasan kualitas. Seorang pimpinan dalam menilai bawahannya, menilai karyawannya itu harus punya standar, ya. Jangan sampai pimpinan, ya, organisasi atau perusahaan itu menilai
bukan berdasarkan standar, tapi berdasarkan subjektivitas. Nah, itu tidak boleh. Tetapi dalam kegiatan organisasi atau perusahaan, ya, seluruh penilaian harus didasarkan kepada objektivitas. Nah, objektivitas inilah, ya, maka perlu ditetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, ini salah satu fungsi atau manfaat dari perencanaan. Jadi, ada 4 manfaat atau fungsi dari perencanaan. Yang pertama, pengarah organisasi. Kedua, minimalisasi ketidakpastian. Ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya. Dan keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya, apa yang menjadi syarat perencanaan yang baik, ya, atau planning requirement, ya? Bila mana suatu perencanaan itu dikatakan baik. Nah, jadi ada standarnya, ya, bagaimana perencanaan itu dikatakan baik. Karena meskipun kita merencanakan segala sesuatu, ya, belum tentu perencanaan yang kita buat itu sudah tergolong baik. Ya, karena apa? Bisa jadi kita dalam merencanakannya itu salah. Tidak melihat situasi, tidak melihat kemampuan, ya. Ibarat misalnya kita bercita-cita atau kita misalnya memimpikan suatu, ya, sesuatu barang atau sesuatu hal yang ingin kita capai, tentunya kita harus bersandar kepada kemampuan pribadi, ya. Kemudian bersandar kepada apa yang harus kita lakukan, ya. Jangan sampai kita punya cita-cita tinggi tapi usahanya tidak ada. Itu tidak logis, ya, tidak rasional. Setiap orang yang bercita-cita tentunya pasti dia harus diimbangi dengan perjuangannya, kerja kerasnya. Nah, itu baru logis, ya. Nah, oleh karena itu perencanaan yang kita susun haruslah perencanaan yang baik, yang matang, ya, yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Nah, maka syarat-syarat perencanaan yang baik itu ada 5, ya. Syarat-syarat perencanaan yang baik itu ada 5. Yang pertama adalah faktual dan realistis. Nah, maksudnya faktual dan realistis ini adalah fakta. Jadi kita menyusun suatu perencanaan berdasarkan data atau fakta atau kebenaran yang ada. Kemudian realistis. Kita menyusun perencanaan itu realistis, bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan. Ya, jangan sampai kita menyusun suatu perencanaan itu yang sangat tinggi yang tidak akan bisa kita lakukan. Nah, itu sama saja kita tidak membuat perencanaan dengan baik. Tentunya perencanaan itu yang kita susun adalah yang realistis, yang bisa kita buktikan, yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama syaratnya, faktual dan realistis. Kemudian yang kedua adalah logis dan rasional. Logis, ya. Jadi perencanaan itu harus masuk akal, ya. Dan rasional. Bisa diterima pikiran, ya. Harus kita rasional. Jangan sampai kita membuat suatu perencanaan dengan target yang tinggi sementara kemampuan perusahaan kita itu, ya, terbatas, atau kemampuan sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan kita itu tidak ada yang mampu, yang bisa melakukan itu. Berarti itu tidak logis, ya. Jadi kita melakukan suatu perencanaan, tentunya kita, ya, harus interventarisir, ya, harus mendata dulu apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan dari organisasi kita. Ya, harus kita interventarisir, ya, harus kita data. Jumlah karyawan kita berapa? Jangan sampai target produksi misalnya, target produksi kita, contoh
di usaha peternakan. Ya, kita punya usaha misalnya peternakan sapi potong. Kita mau misalnya produksi sapi itu dalam 1 tahun, misalnya kita harus berproduksi sekitar 1.000 ekor misalnya dalam 1 tahun. Padahal misalnya perusahaan kita tidak sanggup, ya, jumlah karyawan kita tidak sanggup, bibit sapi yang kita miliki itu terbatas atau tidak sesuai. Nah, itu berarti kita tidak boleh membuat perencanaan yang terlalu tinggi, tetapi sesuaikanlah perencanaan produksi kita sesuai dengan kemampuan dari usaha peternakan yang kita kelola atau lakukan. Itu dinamakan logis dan rasional. Kemudian perencanaan juga, syarat yang ketiga harus fleksibel. Fleksibel ini maksudnya adalah tidak kaku, ya. Jadi perencanaan itu boleh kita revisi manakala, ya, ketika pada pengimplementasiannya, ya, atau ketika kita pada pas melakukannya itu ada hal-hal lain yang timbul, ya, di luar dari prediksi perencanaan yang kita susun, ya. Karena memang sering seperti itu. Kita merencanakan sekarang, ya, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Seperti tadi yang saya katakan itu ada ketidakpastian. Ya, misalnya contoh misalnya kita menyusun perencanaan usaha peternakan itu, contoh kita misalnya usaha peternakannya sudah perusahaan besar misalnya, yang kita misalnya bergerak di perusahaan unggas atau ayam potong misalnya, yang sudah melakukan kegiatan ekspor, ya, daging ayam segar misalnya ke negara lain. Nah, misalnya kita sudah merencanakan, ya, termasuk daerah-daerah atau negara-negara yang akan kita kembangkan atau yang akan kita sasar menjadi wilayah ekspor kita misalnya. Mungkin, ya, kita pada saat ini kita hanya mengekspor misalnya contoh ke Thailand, tetapi kita mau ekspor ke negara lain, ya, ke Filipina, ke Vietnam misalnya, ya, ke Myanmar atau kemana saja. Nah, kita itu menyusun misalnya perencanaan itu sudah matang, sudah bagus. Hal itu misalnya kita lihat, ya, ternyata ada penambahan jumlah karyawan yang banyak, kemudian ada peningkatan bibit ayam, ya, yang kita kelola, atau misalnya kita memiliki penambahan kapasitas kandang misalnya. Itu sudah kita pertimbangkan dengan matang sehingga kita menambah, ya, wilayah-wilayah jangkauan kita sebagai daerah atau wilayah tujuan ekspor misalnya. Kita tambah beberapa negara. Nah, kita sudah susun ini, artinya kita mau ekspansi ekspor ini ke berbagai negara karena sudah sesuai dengan sumber daya kita misalnya. Nah, tetapi ketika itu sudah kita lakukan, kita rencanakan dengan matang, tiba-tiba ada hal yang muncul, ya, seperti keadaan sekarang, pandemi, ya. Orang tidak ada yang tahu pandemi Covid ini terjadi, ya. Tidak ada yang memprediksi, ya, tahun 2019 atau tahun 2020 pandemi ini sudah ada. Tidak ada yang tahu sebelumnya. Padahal perencanaan sudah disusun misalnya. Untuk jangka panjang, untuk 5 tahun mendatang sudah disusun misalnya. Nah, apakah kita tetap bertahan kepada perencanaan yang kita buat sementara keadaan ekonomi di berbagai negara misalnya itu sudah tidak baik, ya, artinya kita melakukan ekspor itu ke negara-negara selain tadi negara tujuan utama yang sudah kita jalin kerjasama, ya, itu kita bisa, itu rasanya tidak mungkin, ya, karena pandemi itu mengakibatkan perputaran ekonomi di berbagai negara itu juga terganggu, atau ekonomi negara-negara banyak yang merosot misalnya. Secara logika kan tentunya kita harus mengurangi produksi, ya. Nah, oleh karena itu perencanaan yang sudah kita susun tadi, ya, secara matang, meskipun itu itulah sesuai dengan
sumber daya yang kita miliki itu harus kita ubah. Nah, harus kita ubah itulah yang dimaksud dengan fleksibel. Artinya perencanaan yang telah kita susun, telah kita buat itu, ada kalanya itu harus kita rubah. Tidak salah kita meskipun kita di masa lalu sudah merencanakan, ya, tapi ketika misalnya sekarang ini ada hal lain yang di luar prediksi atau dugaan kita sehingga mengganggu perencanaan yang telah kita susun di masa lalu, itu mau kita ubah itu tidak salah. Justru harus kita ubah. Jadinya perencanaan itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jika keadaannya sekarang pandemi, ya, permintaan akan produksi ayam itu menurun, berarti kita harus menurunkan target produksi. Nah, ini yang disebut dengan fleksibel, ya, fleksibel. Kemudian yang keempat, perencanaan itu harus komitmen. Ya, komitmen maksudnya adalah selagi perencanaan yang kita susun, ya, tidak ada faktor lain, ya, yang menghalangi. Artinya perencanaan itu bisa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, berarti itu harus dilakukan, harus dibuktikan, harus dikerjakan sampai tujuan organisasi itu tercapai. Ya, sampai tujuan organisasi itu tercapai. Nah, itu yang disebut dengan komitmen. Artinya kita benar-benar melakukan perencanaan, melaksanakan tahapan-tahapan sesuai yang telah ditentukan dengan di dalam perencanaan hingga tercapai tujuan organisasi. Nah, ini yang disebut dengan komitmen. Sedangkan yang kelima, persyaratan perencanaan adalah komprehensif atau menyeluruh. Jadi, suatu perencanaan yang disusun itu harus menyeluruh, harus mampu mengcover, ya, seluruh kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi secara lengkap, ya. Jangan kita itu merencanakan sesuatu, ya, atau merencanakan suatu kegiatan organisasi atau perusahaan itu, tetapi perencanaan kita buat itu, ya, tidak merencanakan seluruh divisi dalam organisasi itu. Jadi misalkan di dalam suatu perusahaan, ya, ada unit keuangan, ya, manajemen di bidang keuangan, kemudian manajemen di bidang sumber daya manusia, kemudian manajemen di bidang produksi, ya, kemudian ada manajemen di bidang CSR misalnya. Nah, itu kalau kita membuat suatu perencanaan dengan manajemen di berbagai bidang ini, berarti kita harus membuat suatu perencanaan yang melingkupi, ya, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang produksi, ya, bidang CSR. Ini harus kita muat seluruhnya, kita buat perencanaan dengan mengcover seluruh bidang ini. Ya, jangan kita hanya membuat perencanaan di bidang keuangan saja, tetapi kita tidak membuat perencanaan di bidang sumber daya manusia, bagaimana perekrutan karyawan, ya, di tahun mendatang atau 5 tahun lagi kira-kira kita butuh berapa karyawan. Itu jangan sampai kita tidak buat itu. Artinya kita harus membuat semua perencanaan sesuai dengan aktivitas, ya, atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Itu dinamakan dengan komprehensif atau menyeluruh. Nah, 5 persyaratan inilah yang harus kita penuhi, ya, jika kita membuat atau menyusun suatu perencanaan. Kemudian, ya, di dalam perencanaan, ya, atau di dalam proses perencanaan, ya, ada tujuan dan rencana, ya. Jadi di dalam suatu proses perencanaan itu terdapat tujuan dan rencana, ya. Nah, apa yang menjadi peran, ya, tujuan dan rencana dalam proses perencanaan?
Nah, yang pertama adalah peran tujuan. Nah, peran tujuan atau biasa disebut dengan goals ya, pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan, tentunya kita juga telah membuat atau menyusun tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan itu tentunya hasil akhir yang akan kita harapkan. Ya, tujuan itu adalah hal yang ingin kita capai. Hal yang ingin diwujudkan oleh seluruh ya karyawan maupun manajer dalam suatu organisasi. Nah, itu peran dari tujuan. Kemudian apa peran dari rencana ya dalam proses perencanaan yang kita lakukan? Nah, rencana itu atau yang biasa disebut dengan plans ya adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi ya yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan ya, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi rencana itu adalah bagian dari dokumen ya, dari data-data ya yang harus ya kita kerjakan, dan di dalam rencana itu ya dalam bentuk dokumen tadi itu harus menggambarkan ya tindakan apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, dan di dalam rencana juga menyangkut jadwal ya. Misal kalau kita sudah tetapkan tujuan jangka panjang ya untuk 10 tahun mendatang, misalnya untuk jangka panjang kita telah tentukan rencana hari ini. Tentunya rencana itu harus dibarengi dengan jadwal. Di tahun pertama apa yang akan kita lakukan, tahun kedua apa yang kita lakukan, sampai seterusnya hingga tahun ke-10 ya, kita rencanakan tujuan itu telah tercapai. Nah, ini bagian yang disebut dengan rencana. Kemudian ya, apa saja jenis-jenis tujuan? Ya, tadi kita sudah bahas bahwa di dalam perencanaan itu ada tujuan dan rencana. Sekarang kita bahas apa saja jenis-jenis tujuan. Nah, kalau kita ya mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya, tujuan itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah. Nah, jadi kalau kita lihat tujuannya itu dari sisi jumlahnya, ada tujuan tunggal atau single goals dan ada tujuan yang banyak atau multiple goals. Artinya adalah perusahaan bisa hanya punya satu tujuan yang ditetapkan. Ya. Misal tujuannya adalah menjadi perusahaan di bidang peternakan ayam potong berskala nasional. Misalnya, itu tujuannya boleh. Tapi bisa juga misalnya selain tujuannya misalnya perusahaan peternakan berskala nasional, bisa juga misalnya menjadi perusahaan di bidang peternakan yang efisien dan profesional misalnya. Bisa juga dibuat seperti itu. Artinya tujuan yang dibuat itu sudah dua misalnya. Nah, itu boleh. Jadi tujuan itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung dengan ya apa yang dirumuskan di dalam perencanaan. Nah, ini maka dikatakan jenis tujuan yang pertama itu adalah berdasarkan jumlah. Kemudian jenis tujuan yang kedua adalah berdasarkan kejelasan. Ya, berdasarkan kejelasan ini ya ada tujuan yang dinyatakan atau state goals dan ada tujuan yang aktual atau nyata atau real goals. Jadi ada tujuan kita yang kita nyatakan, yang kita harapkan di masa yang akan datang kira-kira seperti ini. Nah, itu adalah tujuan yang kita nyatakan. Dan ada juga tujuan yang aktual,
ya, tujuan yang aktual atau nyata. Misalnya kita sudah mencapai hal tersebut atau real, ya, nyata, bisa kita wujudkan sesuai dengan hal-hal yang telah kita inventarisir di dalam perusahaan, misalnya bahwa kemampuan kita, sumber daya kita miliki bisa mewujudkan itu. Ya, artinya kalau ini benar-benar kita lakukan, ya ini akan pasti tercapai. Itu adalah tujuan yang aktual atau yang nyata. Artinya tujuan yang kita buat itu sudah nyata, akan bisa kita raih. Sedangkan tujuan ini adalah bagaimana kita mencapainya, ya. Apakah dengan misalnya meningkatkan performa, profesionalitas sehingga kita bisa meraih. Nah, itu adalah tujuan yang dinyatakan tadi. Kemudian, jenis tujuan yang ketiga berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Jadi berdasarkan jangka waktunya, ya, ada tujuan strategis, ya, atau strategic goals, ya. Kemudian ada tujuan taktis, ya, atau tactical goals, dan tujuan operasional. Jadi ini berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian kita, ya. Ada tujuan yang akan kita capai dalam tahun ini. Ada tujuan yang akan kita capai 5 tahun mendatang. Ada tujuan yang akan kita capai 20 tahun mendatang. Nah, ini maksud tujuan berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Ada tujuan kita untuk mencapai tujuan operasional. Bagaimana operasional atau kegiatan organisasi itu baik. Tujuannya seperti ini. Nah, jadi lingkupnya hanya operasional saja misalnya. Nah, itu kan berarti tujuan yang kita ingin capai itu hanya di bidang operasional. Berarti dari sisi keluasan dia kan tujuannya kan tidak secara menyeluruh. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis tujuan berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Sedangkan jenis-jenis rencana, nah rencana ini juga kita bisa kelompokkan atau klasifikasikan. Yang pertama adalah berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Jadi ada rencana strategis, ya, untuk jangka panjang, ya, jangka panjang untuk 50 tahun mendatang, untuk 20 tahun mendatang, ya. Ada juga rencana taktis, ya, jangka menengah, ya, untuk 5 tahun mendatang, ya. Kemudian juga ada rencana operasional jangka pendek, ya, untuk tahun ini, ya, untuk jangka 1 tahun. Nah, itu berdasarkan keluasan, hampir sama tadi dengan tujuan itu, ya. Jadi kalau rencana kita untuk tahun ini, ya itu berarti rencana operasional. Tapi kalau rencana kita itu untuk dalam jangka 5 tahun mendatang, nah itu adalah rencana taktis. Artinya rencana itu akan kita lakukan selama 5 tahun mendatang. Akan kita implementasikan untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Maka itu disebut dengan rencana taktis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kejelasan, ya. Nah, berdasarkan kejelasan ada rencana spesifik. Ya, rencana spesifik ini adalah benar-benar rencana itu dituangkan atau dituliskan secara spesifik. Ya, jadi rencana itu sangat detail. Tapi ada juga rencana direktif, ya. Jadi rencana yang dibuat oleh pimpinan, ya, organisasi atau perusahaan, yang kemudian rencana itu perlu diperjelas lagi atau dibuat secara lebih mendetail, ya, oleh bawahan atau manajemen organisasi yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu berdasarkan kejelasan, ya. Sedangkan yang ketiga, rencana berdasarkan frekuensi penggunaan, ya. Ada rencana sekali pakai. Jadi kita merencanakan, ya, untuk hanya tahun ini saja, ya. Tahun depan mungkin kita sudah nggak pakai itu. Nah, itu dinamakan sebagai rencana sekali pakai atau single use plan. Dan ada juga rencana yang dipergunakan secara terus-menerus atau standing plan. Jadi meskipun dia misalnya rencana operasional, ya, atau rencana yang kita lakukan tahun ini, tapi bisa juga kita terapkan itu di tahun mendatang atau di tahun berikutnya. Nah, atau bisa jadi ya rencana yang kita lakukan tahun ini kita tidak akan lakukan lagi untuk tahun
mendatang. Kita tidak pakai lagi. Nah, itu disebut dengan rencana berdasarkan frekuensi penggunaan. Lantas, bagaimana kita melihat hubungan antara rencana dan tujuan? Nah, kalau kita melihat terdapat hubungan antara rencana dan tujuan. Ya, di mana yang pertama kalau kita melihat dari sisi suatu organisasi tentunya adalah muaranya kepada tujuan organisasi itu. Ya, kita mendirikan suatu organisasi atau perusahaan tentunya tujuan yang harus kita capai adalah tujuan organisasi. Ya, ada tujuan yang akan kita capai sehingga kita mendirikan suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan organisasi itu, ya, disasarkan kepada tujuan operasional, tujuan teknis, dan tujuan strategis tadi. Jadi ketiga tujuan itu harus ada atau harus dilakukan, ya, atau harus dicapai sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Namun, untuk kita, ya, bisa mencapai tujuan operasional atau tujuan jangka pendek, itu tentunya kita harus susun dulu dari rencana operasional, ya. Jadi kalau kita mau melakukan atau mencapai tujuan operasional jangka pendek, ya, tentunya kita harus merumuskan dulu rencana operasional. Ya, dengan kita menyusun rencana operasional, kita melakukannya, kita mengikuti sesuai dengan rencana yang telah kita lakukan, ya, kemudian tercapailah tujuan operasional ini atau jangka pendek ini. Nah, tercapainya tujuan operasional jangka pendek ini, ya, ini tentunya berimplikasi atau berdampak kepada rencana kita dalam jangka menengah, ya. Jadi semakin bagus rencana operasional yang kita lakukan dan rencana atau tujuan operasional itu tercapai, ya, maka itu akan mempengaruhi rencana taktis, ya. Rencana-rencana kita. Jika misalnya kegiatan operasional kita bisa kita lakukan dengan baik sehingga tujuan operasional itu yang kita harapkan itu tercapai, ya, maka itu akan mempengaruhi rencana kita untuk jangka menengah, ya, untuk jangka 5 tahun. Jika tahun ini, ya, operasional tahun ini bagus, tentunya itu akan mempengaruhi rencana kita untuk rencana dalam 5 tahun. Ya, ketika rencana 5 tahun itu juga bisa kita wujudkan, kita bisa lakukan, ya, tentunya nanti akan bermuara kepada pencapaian tujuan taktis, tujuan jangka menengah. Demikian selanjutnya sampai, ya, tujuan strategis atau jangka panjang itu terpenuhi. Bila tujuan jangka panjang itu telah terpenuhi, tentunya muaranya kepada tujuan organisasi. Jadi intinya berdasarkan gambar yang ada di slide ini, artinya adalah bahwa rencana, baik itu rencana operasional, rencana taktis, rencana strategis, itu berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Ya. Bertujuan dengan pencapaian tujuan organisasi. Semakin bagus, ya, rencana yang kita rumuskan dan semakin bagus implementasi dari rencana operasional, rencana taktis, rencana strategis. Nah, itu muaranya nanti kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, demikian juga dengan pencapaian tujuan, ya. Semakin baik pencapaian tujuan operasional, ya, maka akan berimplikasi kepada pencapaian tujuan taktis, ya. Demikian juga ke tujuan strategis. Nah, dengan tercapainya ketiga tujuan ini, tujuan operasional, tujuan taktis, dan tujuan strategis, maka ini nanti akan berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi secara umum. Nah, inilah hubungan antara rencana dan tujuan. Kemudian,
Ada dua pendekatan dalam penetapan tujuan, ya. Jadi kalau kita menetapkan suatu tujuan, perlu kita buat suatu pendekatan, ya. Yang pertama adalah pendekatan tradisional atau tradisional goal setting, ya. Pendekatan tradisional atau tradisional goal setting. Yang kedua ada pendekatan manajemen, ya, berdasarkan sasaran, ya, tujuan, atau disebut juga manajemen by objectives, ya, manajemen by objectives, ya, atau biasa disingkat dengan pendekatan MBO, ya. Nah, ini ada dua pendekatan dalam penetapan tujuan. Jadi kalau kita menetapkan suatu tujuan, ya kita bisa menggunakan yang pendekatan tradisional atau bisa juga kita menggunakan pendekatan manajemen. Nah, itu yang dimaksud dalam slide ini. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat, ya, yang pertama adalah pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan. Jadi kita membuat suatu tujuan, ya, menetapkan suatu tujuan, merumuskan suatu tujuan, tentunya, ya, kita melakukan pendekatan. Nah, pertama itu adalah pendekatan tradisional. Nah, dalam pendekatan tradisional ini, ya, kalau kita melihat, ya, bisa kita lihat dari beberapa tujuan, ya, yang ada di dalam suatu organisasi, ya, seperti yang ada di gambar segitiga dalam slide ini. Yang pertama adalah tujuan pekerja secara individu, ya. Nah, kalau kita melihat kan dalam struktur organisasi atau perusahaan, nah itu kan tingkatan yang paling rendah kan itu kan pekerja, ya, atau karyawan. Nah, tentunya setiap karyawan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentunya dia punya tujuan. Mengapa dia bekerja di dalam perusahaan tersebut? Mengapa dia mau bergabung di dalam organisasi tersebut? Tentunya setiap pekerja punya tujuan secara individual. Ya. Oleh karena itu, ya, setiap pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan, tentunya dia di dalam bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, dia harus memiliki tujuan, ya. Nah, apa yang menjadi tujuan, ya, dia bergabung di situ, ya, tentunya adalah kita bisa melihat, ya, dia bergabung di situ tentunya dia untuk bekerja mendapatkan upah. Tapi yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah penetapan tujuan ini adalah bahwa berdasarkan klasifikasi atau tingkatan dari manajemen organisasi, ya, di mana karyawan sebagai elemen yang paling dasar dalam satu organisasi, ketika dia memiliki tujuan, ya, secara individual, maka kita harus bisa mengarahkan, ya, pekerja tersebut, ya, untuk bekerja dengan cepat atau bekerja secara profesional, ya. Tentunya mereka yang kita harapkan dari mereka itu adalah bagaimana mereka bekerja secara profesional, secara baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, elemen kedua adalah tujuan manajemen departemen, ya. Departemen, ya, misalnya sebagai supervisor, ya, atau pengawas karyawan. Nah, tentunya kan supervisor ditempatkan di dalam suatu unit perusahaan atau organisasi, tentunya mereka itu mempunyai tujuan. Mengapa mereka itu ditempatkan sebagai supervisor? Nah, seperti tadi karyawan, ya dia bergabung dalam suatu organisasi itu, ya motivasinya pasti dia ingin bekerja bagaimana mendapatkan gaji. Tetapi yang kita harapkan dari tujuan si pekerja tersebut adalah bagaimana dia bekerja lebih cepat, ya, lebih efisien, profesionalitas, ya, dan tidak mengkhawatirkan kualitas. Nah, begitu juga dengan supervisor, ya. Dia bekerja sebagai supervisor, tentunya dia itu, ya, selain dia itu misalnya
ingin mendapatkan tunjangan, insentif, ya, itu kan terutama dia tentunya punya tujuan atau perusahaan punya tujuan mengapa dia ditempatkan di unit itu, mengapa dia ditempatkan sebagai pengawas atau supervisor. Tentunya ada tujuan yang akan dicapai. Nah, tentunya dia ditempatkan sebagai pengawas atau supervisor adalah untuk meningkatkan keuntungan, ya, bagaimanapun caranya. Ya, dia mengawasi bawahannya, bagaimana bawahannya ini atau karyawan ini bisa bekerja, ya, secara efektif, ya. Dia bisa mengawasi bagaimana bawahannya atau karyawan itu, ya, bekerja optimal. Nah, kalau karyawan itu bekerja optimal, tentunya nanti juga akan meningkatkan, ya, dampak bagi perusahaan yang semakin baik. Salah satunya keuntungan, ya. Bagaimana karyawan atau pekerja bekerja secara kompeten, profesional, ya, bila mereka bekerja secara personal dan supervisor itu bisa mengawasi mereka sehingga mereka itu bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing atau memaksimalkan kompetensi, tentunya ini untuk berdampak kepada tingkatan keuntungan atau peningkatan keuntungan. Sedangkan yang ketiga, kalau kita melihat yang kategori atau klasifikasi di dalam manajemen, yaitu adalah tujuan manajemen divisi, ya. Ini seperti manajer-manajer, ada manajer keuangan, ya, ada manajer sumber daya manusia, ya, ada manajer produksi. Nah, mereka ini kan ditempatkan di unit, ya, manajemen divisi tentunya punya tujuan, yaitu tujuan manajemen divisi. Apa yang menjadi tujuan dari manajemen divisi? Ya, kami ingin melihat, ya, contohnya, kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami. Ya, misalnya produksi, ya, manajer produksi. Tentunya tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produksi, ya. Kemudian misalnya manajemen sumber daya manusia, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas, ya, atau bagaimana melakukan perekrutan tenaga kerja secara baik dan efisien. Nah, setiap divisi-divisi itu atau manajer-manajer itu kan punya tujuan. Ya, begitu juga dengan keuangan. Bagaimana agar keuangan dari organisasi atau perusahaan ini, ya, semakin baik. Baik itu dari sisi pengelolaannya maupun pemasukannya misalnya. Nah, setiap dari manajer divisi kan punya tujuan. Nah, kemudian yang paling tinggi dari manajemen adalah manajemen puncak atau bisa juga direktur utama, ya, atau general manager, ya. Nah, tentunya tujuan manajemen puncak adalah bagaimana, ya, kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Tentunya sebagai direktur utama, sebagai pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan atau organisasi, tentunya dia punya tujuan bagaimana untuk mengkonsolidasikan, ya, bagaimana untuk mendorong agar setiap unit tadi, ya, manajemen divisi, manajemen departemen sampai kepada pekerja atau karyawan untuk bekerja secara bersama-sama, ya, sehingga terjadi peningkatan kinerja perusahaan. Jadi dia itu mengkonsolidasikan, mendorong, memotivasi, ya, memimpin unit yang di bawahnya semua sehingga bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, berdasarkan inilah, ya, penggolongan pengklasifikasian, ya, kelompok manajemen ini disusunlah tujuannya. Jadi berdasarkan klasifikasi pekerja tadi, ya, kemudian supervisor, manajer, direktur utama, berdasarkan tingkatan ini, ya, dihasilkan atau dirumuskan tujuan-tujuan sesuai dengan unitnya, ya, unit mereka masing-masing. Nah, berdasarkan itu maka kita bisa melihat misalnya apa yang menjadi tujuan dari setiap elemen organisasi tersebut. Nah, penetapan yang seperti ini disebut dengan pendekatan tradisional, ya, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah pendekatan dengan melihat apa yang menjadi tujuan-tujuan dari setiap elemen organisasi, ya,
mulai dari tujuan pekerja sampai kepada tujuan direktur utama atau manajemen puncak. Nah, ini disebut dengan pendekatan tradisional. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif, ya. Jadi pendekatan manajemen berdasarkan sasaran untuk menetapkan suatu tujuan. Nah, kalau kita melihat pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini adalah kita bisa melihat bagaimana ya di dalam suatu organisasi ya terdiri dari pimpinan dan bawahan. Ya, jadi setiap organisasi itu tentunya ada pimpinan dan bawahan. Nah, untuk bisa ya mencapai suatu tujuan organisasi, tentunya pimpinan dan bawahan ini harus bekerja secara bersama-sama, ya. Tidak bisa ya hanya pimpinan saja yang bekerja untuk mewujudkan tujuan organisasi atau karyawan saja yang bekerja, bawahan saja yang bekerja untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, itu tidak akan bisa. Tetapi pimpinan dan bawahan haruslah bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini ya, bahwa pimpinan dan bawahan ya harus bekerja secara bersama-sama ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Ya. Jadi ketika misalnya di dalam perencanaan, maka pimpinan dan bawahan itu harus melakukan perencanaan secara bersama-sama, ya. Mulai dari penentuan tujuan, ya, menentukan apa yang menjadi tujuan organisasi, ya pimpinan dan bawahan itu harus merumuskannya bersama-sama. Kemudian penentuan standar, ya, standar apa yang akan dipakai, ya, dan bagaimana standar yang akan diterapkan. Nah, itu pimpinan dan bawahan harus merencanakan bersama. Kemudian pemilihan kegiatan. Nah, oleh karena itu baik pimpinan maupun bawahan itu harus membuat perencanaan bersama. Kemudian juga ya, pimpinan dan bawahan harus melakukan atau melaksanaan ya menunjukkan ya tupoksi masing-masing. Apa yang menjadi tugas dari pimpinan, apa yang menjadi tugas dari bawahan itu harus diwujud nyatakan atau dibuktikan secara bersama-sama. Tidak boleh ya pimpinan saja yang dibiarkan bekerja keras, bawahan itu bermalas-malasan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi baik pimpinan maupun bawahan ya harus melaksanakan apa yang menjadi tugas masing-masing ya secara bersama-sama ya. Dengan kata lain pelaksanaan pada setiap pihak ya. Bagaimana bawahan menunjukkan kinerja terbaik ya. Bagaimana juga pimpinan memberikan pengarahan. Jadi saling mensupport ya. Sebagai pimpinan melakukan pekerjaannya ya, melaksanakan tugasnya, begitu juga dengan bawahan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian di dalam pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini atau MBO ini ya, pimpinan dan bawahan itu melakukan evaluasi bersama ya, melakukan penilaian atas pelaksanaan perencanaan yang telah disusun ya. Jadi ketika sudah dibuat perencanaan bersama, kemudian dikerjakan perencanaan tersebut, maka pimpinan dan bawahan juga harus sama-sama melakukan evaluasi. Tidak boleh hanya pimpinan dan tim pimpinan yang mengevaluasi ya, tapi bawahan juga harus melakukan evaluasi bersama dengan pimpinan. Ya. Adapun evaluasi bersama yang dilakukan meliputi analisa hasil yang dicapai. Jadi apa hasil yang dicapai ya. Kemudian mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai. Ya, kira-kira ada tidak tujuan yang tidak tercapai. Jika ada, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Maka
pimpinan dan bawahan harus mendiskusikan hal tersebut. Kemudian memperbarui siklus embio. Ya. Nah, inilah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran yang dilakukan ya di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini saja yang kita bahas dalam pertemuan ke-6 kali ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan ya fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan ini ya. Jadi materi ini masih ada pembahasan lagi di minggu depan, kelanjutan dari materi ini. Tetapi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti barangkali ada yang mau bertanya, silakan diajukan pertanyaannya baik melalui WA Group ya, maupun komen di YouTube atau di Google Classroom. Silakan ya. Dan setelah ini tentunya saudara harus melakukan dan mengerjakan serta mengirimkan tugas review ya. Tugas review yang ke-6 dasar-dasar manajemen. Nah, tugas review ini ya selalu saya ingatkan bahwa tugas review ini adalah sebagai bukti kehadiran saudara dalam perkuliahan ini. Jadi bagi siapa yang belum atau tidak pernah mengirimkan tugas review ya, maka yang bersangkutan dinyatakan ya absen atau tidak hadir dalam setiap pertemuan perkuliahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya ya, sehingga nanti upload-upload terbaru terkait dengan materi-materi dari saya bisa saudara dapatkan atau saudara mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Nah, itu saja yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan ke-7 minggu depan.